kasus-kasus tersebut harus dipelajari apakah pelanggarannya orang atau pelanggaran organisasi. Karena dua konsekuensi yang berbeda menurut saya ya. Kalau orang melakukan pelanggaran, ya harusnya orang. Kecuali kalau perintahnya organisasi. Ini logikanya begini. Kalau sebuah partai melakukan pelanggaran pidana, apakah berarti partainya dibubarkan? Iya kan? Jadi maksudnya harus ada pembuktian terlebih dahulu gitu ya. Keterlibatan person ini relevansinya kuat gitu dengan maksud saya organisasi. Bahkan secara detail dari sekian 200 perkara itu misalnya yang dikatakan Psikolog Proses Pidana, ada 100 yang sudah lebih 100 lebih yang sudah inkrah. Apakah di situ dinyatakan bahwa terjadi pelanggaran secara organisasi atau person dalam putusan itu? Karena kalau orang ya berarti orang itu bertanggung jawab tuh. Ya, kalau dikatakan organisasinya terlibat dan lain sebagainya, ya ada kemungkinan menggunakan putusan MK itu sebagai alasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang agak saya bingung ya. Ketika pemerintah mengatakan bahwa dijatuhkan sanksi pelarangan menggunakan simbol, bendera, atribut, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang saya agak, mohon maaf ya, saya agak sulit mencari dasar hukum pelarangan itu apa. Pelarangan atribut maksud Anda kan? Iya, persis. Karena di Undang-Undang Ormas tidak dilarang melakukan itu. Yang penjatuhan sanksi dalam Undang-Undang Ormas itu adalah pencabutan pendaftarannya ya oleh pemerintah. Tapi melarang menggunakan atribut, bendera, simbol dan lain-lain sebagainya itu adanya di Undang-Undang Terorisme, Pak. Ya. Itu bukan di Undang-Undang Ormas. Jadi Anda mau pakai yang mana nih undang-undangnya sebenarnya? Karena itu ada di Undang-Undang Terorisme. Ya. Kalau di Undang-Undang Ormas, sepengetahuan saya ya, nanti Anda sebutkan pasalnya kalau memang Bapak mengatakan ada, itu di pasal berapa? Yang mengatakan bisa melarang simbol, atribut, dan lain-lain sebagainya, menjatuhkan hukuman administrasi dalam bentuk ini. Kenapa? Karena yang seperti ini adanya di Undang-Undang Terorisme. Ya, apakah berarti FPI dianggap melakukan pelanggaran terorisme? Ada dua lagi catatan saya. Yang ketiga, yang keempat. Ya, Mas Zainal, kita tahan dulu. Tadi kita dapatkan poinnya. Saya mau konfirmasi ke Pak Agus. Pak Agus, tadi Mas Zainal mengatakan ada beberapa poin yang disoroti. Salah satunya adalah mengenai pelanggaran hukum ini dilakukan secara perorangan kah? Atau organisasi atau seperti apa? Pak Agus, silakan. Data yang sudah disampaikan oleh kemarin pada saat pengumuman bahwa ada 94 kasus, 99 tersangka sudah dipidana, banyak yang dalam proses, kemudian ada yang terlibat 35 orang terlibat kasus terorisme. Kemudian kalau kita melihat juga di kita, mereka selalu melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, bendera-bendera yang menjadi ciri khas daripada organisasi tersebut. Tentunya kita menjadikan bukti petunjuk bahwa apalagi imam yang mereka anggap sebagai imam besar sedemikian lantangnya menyampaikan orasi. Saya kurang tahu ini orasi seorang ulama atau orasi yang tentunya bisa ditahukan juga dari jika. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa pelarangan penggunaan bendera, simbol dan lambang organisasi ini adanya di Undang-Undang Terorisme, saya bisa di Undang-Undang Ormas ini jelas di pasal 82A ayat 2. Kemudian ini merujuk kepada pasal 59 ayat 4, di mana ormas dilarang menggunakan lambang, bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama atau lambang bendera atau simbol organisasi berafiliasi atau organisasi terlarang. Ini merupakan aturan yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang yang punya kita patuhi bersama. Oke, baik. Pak Agus, Mas Zainal, Mas Burhan, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangannya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Dengan pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah kemarin soal pelarangan FPI.
begini ya, pertama saya ingin melihat persoalan ini secara lebih jernih dari sudut dasar hukumnya dulu. Saya bukan ahli hukum, karenanya saya tidak ingin punya pretensi untuk masuk ke arah sana. Nah, kalau kita lihat dasar hukum yang dipakai untuk membubarkan dan melarang aktivitas FPI, itu adalah Undang-Undang Ormas tahun 2013. Padahal kita tahu undang-undang ini sangat problematik, terutama dilihat dari sudut pandang HAM dan kebebasan. Kalau kita cek berdasarkan rating dari Freedom House, undang-undang inilah yang kerok mengapa status demokrasi kita melorot dari free menjadi public free. Jadi dari 2014 sampai sekarang kasus kita turun, itu penyebabnya ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dasar pembubaran atau pelarangan karena FPI dianggap tidak memiliki legal standing, kita bisa mengecek persoalan yang muncul terutama dalam SKT FPI habis 20 Juli 2019. Jadi saat itu sebenarnya FPI itu sudah mengajukan perpanjangan SKT berkali-kali, tetapi ditolak oleh Kemendagri karena persoalan ADART FPI yang masih mengandung kata-kata khilafah Islamiyah dan NKRI bersyariah. Dan saat itu, ya, FPI sudah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agama saat itu, yaitu Pak Farul Rozi, bahwa FPI tetap komit untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Perkataan terkait dengan NKRI bersyariah dan khilafah Islamiyah itu tidak diartikan sebagai sarana untuk menolak NKRI. Itu pernyataan FPI. Dan logikanya begini, kalau betul ADR itu yang menjadi persoalan, mengapa SKT FPI sebelumnya tidak dipermasalahkan? Padahal kata-kata khilafah Islamiyah sudah ada sejak lama di ADR FPI. Mengapa dulu SKT diperpanjang, sekarang tidak? Terutama per 20 Juli 2019. Jadi menurut saya ini ada persoalan yang tidak semata-mata terkait dengan ADRT sendiri, tetapi persoalan politik yang membuat SKT dulu diperpanjang sekarang tidak. Nah, ini menjadi persoalan yang harus dijawab. Karena pertanyaan berikutnya yang patut untuk dijawab oleh pemerintah adalah, kalau ormas seperti FPI tidak punya SKT, termasuk ormas lain, apakah kemudian ormas tersebut dilarang untuk beraktivitas? Ataukah sekedar karena ormas itu tidak terdaftar? Itu beda implikasinya. Jadi kalau misalnya tidak terdaftar saja, berarti itu persoalan administrasi. Apalagi kalau misalnya itu terlarang. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, termasuk saya ragu apakah pelarangan terhadap FPI ini punya efektivitas yang baik atau tidak. Keraguan saya ada beberapa hal. Satu, dengan mudah FPI ini membuat ormas baru, dan itu sudah dilakukan dengan membuat, saya dengar, Front Persatuan Islam. Jadi ini tidak, karena yang dibubarkan itu struktur organisasinya saja, bukan ideologi, dan ideologi tidak bisa dibubarkan. Jadi menurut saya pendekatan yang dipakai pemerintah itu hanya pendekatan apa yang tadi Mas Zainal dengan mengutip Pak Mahfud, pendekatan hukum administrasi. Tapi secara ideologi tidak bisa membubarkan FPI. Yang kedua, ini alasan saya meragukan efektivitas kebijakan pemerintah terkait FPI adalah justru lebih berbahaya ketika FPI dibubarkan, maka FPI dengan mudah, terutama ex-nya, membuat organisasi-organisasi kalau formal seperti Front Persatuan Islam mungkin lebih bagus, ya bisa kita kontrol. Tapi kalau misalnya mereka membuat underground organization, kemudian tiba-tiba melakukan kegiatan yang tidak bisa kita kontrol, itu justru lebih sulit buat pemerintah untuk mendeteksi pergerakan mereka. Iya, Mas Burhan, seperti yang terjadi di FHTI. Oke, Mas Burhan, tadi saya meng-highlight nih, sebelum Mas Burhan menyebutkan hal ini adalah persoalan politik di situ. Maksudnya Mas Burhan ini persoalan politik apa? Jadi gini, kalau kita lihat dari dasar FPI dianggap tidak punya legal standing, pertanyaan orang awam kita pakai logika sederhana adalah kenapa dulu ada SKT, sekarang kenapa tidak? Itu yang sederhana sekali gitu ya. Zaman Pak SBY, zaman Ibu Mega, FPI kan bukan organisasi baru. Itu persis berdiri di samping kampus saya di Kampung Hutan.
Universitas Islam Negeri ya, waktu didirikan oleh Rizik Syihab, oleh Habib Idrus ya, sama Kiai Haji Cecep dan seterusnya itu. Jadi itu bukan ormas lama, kenapa dulu dikasih izin, kenapa sekarang tidak? Terutama sejak Juni 2019 sampai sekarang. Oke, baik. Kita tahu ada banyak usaha dilakukan oleh FPI untuk memperpendek SKT, tetapi ACRT-nya diminta dirubah. Baik, Mas Nah Burhanuddin. ini yang menurut saya persoalan yang saya tidak bisa Ya, kita tangkap poinnya Mas Burhanuddin. Baik, saya mau ke Pak Agus. Pak Agus menjawab pertanyaan dari Mas Burhanuddin, kenapa kemudian baru saat ini pemerintah melakukan pelarangan kegiatan atau aktivitas FPI? Saya bukan dalam kapasitas untuk menanggapi masalah itu, Mbak. Hanya pada prinsipnya begini. Setiap organisasi kemasyarakatan mau terdaftar atau tidak, tujuan daripada organisasi tersebut dibentuk tentunya menjadi orientasi bagi seluruh anggota organisasi untuk memberikan kontribusi kepada tercapainya tujuan tersebut. Nah, di dalam undang-undang ormas tujuannya adalah memberikan partisipasi di dalam pembangunan untuk mencapai tujuan dan kesalahan pembentuk Indonesia seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Pada prinsipnya begini, kebebasan masyarakat membuat organisasi kemasyarakatan, kebebasan masyarakat untuk berkumpul, tentunya dalam masa pandemi dan ada aturan-aturan juga yang harus dipatuhi. Silakan saja, sepanjang mereka tidak melanggar itu, sepanjang mereka tidak mengganggu ketertiban umum, sepanjang mereka tidak mengganggu keamanan, ya silakan aja. Sepanjang orientasi mereka baik, memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional, memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, ikut menjaga negara ini tentunya ya tidak akan mungkin kita melakukan tindakan pendekatan. Nah, Pak Agus menjawab kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan, kemungkinan potensi pembentukan kelompok underground gitu yang bisa mengungkapkan rasa kekecewaan atas keputusan pemerintah ini. Ini juga kan pasti di lapangan akan bertemu atau berbenturan dengan pihak kepolisian. Deteksinya bagaimana dan apakah potensi itu juga sudah ditangkap, Pak Agus? Ya, karena ini kan punya organ, bukan hanya polisi ya, artinya bukan hanya kepolisian saja, semua aparat yang berkaitan dengan urusan keamanan tentunya memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Artinya bahwa teroris saja kita ungkap apalagi mereka melakukan sepanjang mereka ini kan karena tidak agak kuat dengan simbol-simbol agama. Nah, kalau mereka tidak bawa simbol-simbol itu, cara ajaran agama itu tidak seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Agus, satu lagi, Pak Agus, video-video yang ditampilkan kemarin oleh Pak Menko gitu ya, ketika HRS mendukung ISIS, kemudian ada beberapa lagi video-video yang ditampilkan, itu tuh video kapan, Pak Agus? Di mana, Pak Agus? Ya, artinya begini, Mas. Rekam jejak digital itu kan bukan hanya video itu saja, artinya bahwa itu dibuat dan diupload oleh kita juga tidak tahu siapa mengupload itu nanti urusannya dari terlebih. Artinya bahwa itu adalah bukan didakti, itu betul-betul murni mereka lakukan oleh Rizik Syihab dan anggota FPI. Artinya bahwa kalau mereka punya senjata api, punya amunisi, punya bahan peledak, kita mau diam saja, mau jadi apa negara ini kalau kita setiap ada dengan mereka terkait. Baik, kita jeda lagi, nanti kami akan kembali dengan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesaat lagi. Jadi masih ada 2 poin yang ingin disampaikan yang meng-highlight mengenai pelarangan FPI ini. Iya, sebelum saya ke situ saya tadi mendengar pernyataan bahwa pelarangan itu dasarnya 59 dan 82A. Saya minta tolong baca kembali pasal itu, undang-undang itu. Karena 59 itu yang dilarang menggunakan simbol yang serupa dengan organisasi terlarang. Organisasi terlarangnya siapa kan tidak dijelaskan oleh pemerintah. Kalau dikatakan ISIS, FPI lahir lebih dulu daripada ISIS, seingat saya gitu. Coba cek kembali. Jadi apa nih yang sebenarnya mau dilarang pemerintah? Dan kalaupun 59 ayat 4, jelas-jelas di pasal 61 ayat 1 mengatakan sanksinya adalah menghentikan kegiatan. Nggak ada pelarangan soal penggunaan atribut dan lain-lain sebagainya.
Jadi itu pelarangan penggunaan tribut adanya dalam undang-undang terorisme. Makanya saya bilang tadi, pemerintah jelaskan ini FPI ini sebenarnya apa kenanya, pelarangan ormas atau kemudian masuknya ke terorisme gitu, karena itu penting sekali. Nah yang kedua, yang tadi ditanyakan soal ada dua hal lagi, sebenarnya agak mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mas Burhan. Yang satu, pelarangan ini adalah organisasinya semata atau termasuk ideologinya. Ideologi memang nyaris mustahil dilarang, tapi kalau dalam kasus PKI dulu, ideologinya juga dilarang. Ya, Marxisme dan Leninisme itu dilarang, walaupun itu terkesan agak lucu gitu, terkesan bisa diperdebatkan, tapi terjadi pelarangan itu dan di sini kelihatannya tidak. Artinya apa? Ya mereka bisa membuat kelembagaan serupa ya, walaupun dengan mengganti nama, misalnya seperti Al-Quran. Yang juga pelarangannya kelihatannya pada organisasi, bukan pada struktur dan orang-orangnya. Nah pertanyaannya adalah orang-orangnya itu dilarang untuk melakukan apa? Jadi kalau orang-orangnya itu membuat kelembagaan serupa, artinya tidak dilarang karena dalam SKB itu tidak melakukan pelarangan. Poin yang saya mau bilang sebenarnya kelihatan sekali kalau SKB-nya disusun secara sangat terburu-buru ya, sehingga orang tidak paham. Orang salah menerjemahkan seakan-akan pembubaran itu karena tidak punya SKT. Sebenarnya saya yakinnya tidak, karena diktum 1 dan diktum 2 itu harusnya dibaca berbarengan. Diktum yang mengatakan karena tidak punya SKT di jur dia tidak lagi terdaftar, tetapi dia melakukan pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukumnya itu kemudian dia dibubarkan. Kenapa? Itu dasar hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi mengatakan itu terhadap kelembagaan atau organisasi perkumpulan yang tidak punya SKT tapi melakukan pelanggaran hukum dapat dibubarkan. Nah, saya sampai titik itu barangkali saya menafsirkan putusan MK barangkali dasarnya ya. Saya tidak tahu karena diktum ini sendiri tidak menjelaskan. Nah, yang menjadi bermasalah itu diktum-diktum lain ya, termasuk soal pendekatan hukum administrasi negara dibanding hukum hak asasi manusia atau pidana yang itu bisa mendapatkan perdebatan yang sangat besar. Yang berikutnya lagi soal itu tadi, soal kok bisa dilarang padahal pelarangannya itu sendiri nggak ada dalam undang-undang ormas. Undang-undang ormas itu jatuh sanksinya itu adalah 3 bentuknya. Penghentian, ada peringatan, penghentian dan pencabutan surat keterangan pendaftar itu. Harus berjenjang begitu Mas Zainal ya, dan melalui proses pengadilan. Anda ingin mengatakan seperti itu? Poin saya adalah harusnya dijelaskan lebih lanjut oleh pemerintah dengan detail. Sebenarnya pelanggarannya apa? Sebenarnya dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan pasal mana? Dikaitkan dengan undang-undang mana? Karena kalau kita baca yang sekedar dari SKBI dan keterangan pemerintah yang dibacakan, saya melihat banyak rancuan sebenarnya. Banyak yang tidak nyambung, banyak yang tidak bisa dijelaskan. Belum lagi catatan Mas Burhan menarik betul soal sebenarnya undang-undang ormas ini sendiri menjadi catatan besar. Karena kita ingat ya, undang-undang ormas ini kan mengubah dari undang-undang ormas lama menjadi Perpu di Undang-Undang 16 2017 dan Perpu ini sendiri mendapatkan perdebatan yang sangat besar. Baik, saya mau kaitan dengan kebebasan berpendapat. Baik, saya mau ke Mas Burhan, kalau SKT-nya FPI dianggap habis gitu ya tahun 2019 lalu, kemudian baru diumumkan sekarang ada 1 tahun lebih, ada irisan dengan problem politik yang Anda sebutkan tadi nggak? Ini saya bacakan ya, kebetulan Pak Mahfud langsung WA saya. Saya ingin memberikan perspektif yang lebih cover both side. Di jawaban Pak Mahfud atas pertanyaan yang tadi saya ajukan, itu berkaitan dengan dasar hukum. Jadi SKT FPI tahun 2014 dikeluarkan dan ADRT tidak dipersoalkan karena pada waktu itu yang berlaku adalah Undang-Undang Keormasan tahun 2013. Itu mengapa SKT saat itu dikeluarkan untuk FPI. Nah, per Juni 2019 ketika pemerintah menyatakan tidak memperpanjang SKT FPI itu karena dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah adalah Undang-Undang Keormasan baru yang dijadikan dasar pembubaran HTI tadi, Perpu yang disebut sama Mas Zainal yang kemudian Perpu tadi disahkan menjadi undang-undang. Jadi memang dasar hukumnya beda. Jadi kira-kira bahasa saya Undang-Undang Keormasan tahun 2013 sudah sangat problematik dari sudut HAM dan kebebasan,
apalagi muncul perpu yang kemudian disahkan jadi undang-undang yang muatan kontroversi terkait dengan kebebasannya jauh lebih besar karena memiliki kewenangan yang sangat besar pula buat pemerintah untuk menyebarkan. Tapi saya nggak mau masuk urusan hukum seperti itu bukan keahlian saya. Yang saya katakan adalah bagaimanapun kebijakan pemerintah terkait dengan masalah ini itu tidak menyelesaikan akar persoalan. Jadi pertama karena efektivitasnya saya juga mudah sekali buat eksekutif untuk membuat organisasi. Yang kedua justru memungkinkan munculnya organisasi underground yang perlu dikontrol. Oke, baik Mas Burhan, kita tangkap poinnya. Termasuk yang menurut saya krusial untuk diselesaikan adalah gitu ya. Dan saya sama Mas Zainal, saya terus terang nggak terlalu yakin, nggak terlalu teryakinkan oleh argumen bahwa FPI secara organisasi yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi pemutaran video-video pendek itu ya harus dikejar dong. Mas Burhan, baik, Mas Burhan kita tangkap poinnya. Saya mau ke Pak Agus. Pak Agus, kalau kita tahu kan bahwa pemerintah pasca melarang kegiatan FPI sekarang ini ada dideklarasikan Front Perjuangan Islam. Nah, tanggapan dari Pak Agus seperti apa? Menurut saya begini, silakan saja masyarakat membuat organisasi masyarakat dan organisasi lainnya. Silakan. Namun mereka harus ingat bahwa mereka wajib memiliki kewajiban menjaga keamanan, tidak melanggar kewajiban hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Sepanjang itu mereka lakukan, mereka sama-sama dengan masyarakat dalam kontribusi pada pembangunan untuk tercapainya tujuan nasional. Saya rasa nggak ada masalah, nggak akan ada yang mau masalah. Oke, nah Pak Agus, apakah setelah adanya SKB ini juga akan menjadi instruksi gitu ke Polda di setiap daerah untuk mencopot atribut-atribut FPI dan bagaimana masyarakat awam yang mengetahui misalnya ada atribut-atribut itu? Ya, SKB tidak telah memutuskan bahwa keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Asasi Manusia sampai dengan Kepala BNPB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan. Artinya sudah jelas bahwa SKP ini memutuskan ini. Baik, terima kasih Pak Agus, Mas Burhan terima kasih, Mas Zainal juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga